Heits, kalian di rumah sudah tidak sabar ya melihat aksi kami. Sabar. Kenalan dulu dong. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Namaku Iwan, si Bolang dari Priangan Timur, Ciamis. Nah, mereka ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian tahu apa yang sedang kami mainkan ini? Kami menyebutnya rorodaan, yaitu sepeda bambu yang rodanya terbuat dari batang kelapa. Kalau begitu, aku harus cari pelumas untuk rorodaan Sani. Taruhannya baru dah kurang dengan daun wera. Tusan daun weranya tuh. Teman, jangan heran ya. Pelumasnya kami cari di kebun bukan di bengkel. Ini dia bunga wera yang bisa digunakan sebagai pelumas alami. Kalau di tempat kalian dikenal dengan bunga sepatu. Tak hanya bunganya yang indah, tapi tanaman hias ini juga bermanfaat untuk kesehatan, kecantikan, dan minyak pelumas alami. Ya, China. Sok. Daun dan bunga wera jika diremas-remas dengan sedikit air akan mengeluarkan cairan kental. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai pelumas. Banyak kandungan zat yang bermanfaat dalam bunga ini, seperti protein dan lemak. Itulah sebabnya, lendir hasil perasan bunga ini lembut dan sedikit berminyak. Angkat. Buka aja, buka. Cara pakainya mudah kok. Lumuri bagian yang seret dengan lendir bunga wera ini. Tapi lepas dulu bagian as rodanya, kemudian baru lumuri secara merata. Dok, pasanglah. Aku pasangkan. Dok. Pas. Dok. Nah. Enggak sih, Dok, ya, Mas. Gimana, San? Rorodaan kamu udah gak seret lagi, kan? Ayo kita pulang. Benar-benar ada lancar, Dok. Hea. Kalau musim hujan sudah tiba, pertanda sebentar lagi musim tanam. Sebelumnya, tanah harus dibajak dulu dengan 2 tahapan. Yang pertama namanya ngauluku. Tujuannya untuk membalikkan posisi tanah supaya tanah terkena udara dan sinar matahari. Masyarakat di sini biasa membajak sawah dibantu oleh sapi. Daerah kami merupakan pegunungan sehingga petakan sawahnya kecil-kecil. Agak susah kalau membajak menggunakan mesin traktor. Membajak menggunakan sapi mempunyai 2 keunggulan, teman. Pertama, tekstur tanah menjadi lebih halus karena tanah yang dibajak kerinjak-injak oleh manusia dan sapi. Kedua, sawah akan kaya dengan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi. Nah, proses berikutnya adalah ngalepa atau meratakan tanah. Proses inilah yang paling kusuka karena aku bisa naik ke alat pembajak. Seperti main kereta-keretaan. Tos lang memang kadang teruskan ya mah. Udah tahan ya mah. Tungguan. Asik, meluncur. Sesorodotan seperti ini memang paling asik di tanah yang berlumpur. Sambil bermain, hitung-hitung, kita membantu Pak Tani untuk menggeburkan sawahnya. Sebab tanah akan teraduk-aduk saat kita bermain. Eits, jangan ketinggalan pelepah pinangnya, supaya tambah laju. Pelepah pinang bisa melindungi kulit kita dari gesekan benda kasar, seperti batu dan rerumputan. Teman di rumah mau coba? Syaratnya cuma 1 kok. Jangan takut kotor ya.
pakan ternak ayamku ternyata habis. Aku mau mencari kroto dulu buat pakan si Jalu. Yang kami bawa ini namanya gantar, galah khusus untuk panen kroto. Ini dia yang kita cari, sarang semut rangrang. Ayo barudak, cong make lebuh lah. Yo. Bantu sekarang minum ke digegel. Barudak bagi-bagikan. Teman, yang kami taburkan ke kulit ini abu gosok atau abu sisa pembakaran kayu di dapur. Kata Bu Guru, abu gosok merupakan pestisida alami dan mengandung banyak kalium. Khasiatnya dipercaya bisa mencegah semut rangrang menempel pada tubuh kita. Bilang sama Ian ini ada-ada saja. Maksudku kan pakai yang rata di tangan dan di kaki. Gas, gua cong nyokot kroto nak. Sarang rangrangnya tinggi sekali teman. Kami harus menyambung gantarnya dulu. Terus. Untuk mengambil kroto ada tekniknya teman. Tusukkan ujung gantar yang lancip tepat di tengah-tengah sarang. Tujuannya supaya sarang tidak rusak. Kalau sampai rusak bisa hujan kroto sama semut rangrangnya nanti. Kalau gantarnya sudah pas, goyang galahnya perlahan ya, supaya krotonya rontok masuk lambu. Sip, sarang sebesar itu pasti banyak krotonya. Ya barudak burusutkan. Ayo. Kata taliana buka tah. Kita tuang krotonya di daun dulu teman, supaya semut rangrangnya berkurang. Kroto merupakan istilah untuk menyebut telur dan larva semut jenis rangrang. Semut rangrang biasanya melindungi kroto di dalam sarang yang terbungkus rapi oleh selaput-selaput putih yang mirip dengan nasi. Tutup sebentar tuh. Ya barudak yang bawa, God. Sini Jalu, ku bawakan makanan istimewa nih buat kamu. Jalu adalah nama untuk ayam kate jantan ini. Aku sudah memeliharanya sejak kecil. Lucu kan? Darta. Nah, kroto merupakan salah satu sumber protein yang bagus untuk unggas. Dengan kandungan lemak dan kalori yang rendah, unggas akan tetap tumbuh sehat dan lincah karena tidak membuat unggas kita gendut. Barudak ieu geus beak. Ayo, urang cong neangan undur-undur. Oh iya, aku lupa. Kita dapat tugas dari Bibi untuk mencari undur-undur. Tata, kapan cek urang kalau banyak? Masuk, Pak. Kadang-kadang digegel, tas. Siropnya galak. Ya, tuhnya. Undur-undur hidup di dalam tanah berdebu atau berpasir. Dinamakan undur-undur karena ia berjalan mundur. Kalau maju, namanya aju-aju dong. Habitatnya di tempat teduh yang mempunyai lapisan debu yang tebal. Biasanya di pinggiran rumah seperti ini. Sarang yang mirip corong ini berguna untuk menjebak mangsanya. Nah, aku punya ide nih buat mendeteksi keberadaan si undur-undur. Pakai semut rangrang sisa ambil kroto tadi. Pulang, gede pisan, Nang. Dia ngelang. Tunggu sebentar ya. Ya, betul kan? Undur-undurnya keluar. Orang memenang tuh gede tuh. Undur-undur ini akan dipakai Bibi untuk mengobati penyakit asmanya. Undur-undur dipercaya dapat mengurangi resiko penyakit asma. Bi, iya undur-undurna. Oh nya tulang, seueur teu undur-undurna. Lumayan segitu mah. Nuhun atuh nya lang. Nuhun. Teman di rumah, minta doanya juga ya,
Semoga bibiku cepat sehat. Teman, aku tinggal di desa Cisontrol, desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan golok. Salah satunya, ya paman-pamanku ini, Mamang Amun dan Mamang Tatang. Mereka mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Mamang Amun ahli membuat gagang dan sarung golok dari tanduk kerbau. Sedangkan Mamang Tatang pandai besinya. Mang, punten. Lang, kita ngomongan pesan tanduk tadi. Tadi pan ngumpulkan heula tanduk, Mang. Oh, ngonsok saya simpen atuh kadeukkeun. Oh, Mang, punten. Enak lang. Iya bedog abi mintur. Oh, ba tuh cang omean ku mamang. Nguna tuh. Tapi mamang bantuannya gawena. Ngun. Nah, aku sedang mengepres tanduk supaya lurus, teman. Alat presnya pun sederhana, hanya berdasarkan kira-kira. Pembuatan kerajinan ini sudah berlangsung turun-temurun, teman. Kata paman, Empu Buyut Lasila, orang pertama yang membuat golok di Cisontrol. Dengan kekuatan supranatural, konon sang empu bisa membuat golok menggunakan ketiaknya loh. Wah, hebat ya. Nah, satu lagi nih, ciri khas golok Cisontrol. Ukiran Gatot Kaca pada gagang yang terbuat dari tanduk kerbau ini. Kata paman, Gatot Kaca mewakili tokoh pewayangan yang gagah berani dan berwibawa. Sehingga, barang siapa yang memakai golok Cisontrol ini akan terlihat segagah Gatot Kaca. Mang, bolang hoyong bisaan ngukir juga, Mamang. Bisa wae lang, asalkeun pulang teh getol diajarna. Teman, cita-cita memang harus diperjuangkan. Belajar dengan tekun dan pantang menyerah adalah kuncinya. Teman, mata merupakan salah satu organ terpenting yang harus dijaga kesehatannya. Mau tahu cara menjaga kesehatan mata yang mudah ala bolang? Keluarkan buku dan pulpen kalian ya, boleh kok dicatat. Saat sedang membaca, usahakan tubuh dalam posisi tegap. Diukus orang kieu. Udang. Jarak ideal membaca adalah 30 cm atau kira-kira 2 jengkal tangan kita. Dijamin mata tidak mudah lelah saat membaca. Saat mata kelilipan atau lelah, usahakan jangan mengucek mata. Mengucek mata akan merusak lapisan kornea. Jika mata kelilipan, cukup ditiup saja. Oh, nami. Yulah apa jadi? Yang terakhir, mata harus diberi nutrisi dari dalam. Seperti makan sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin A. Gampang kan? Ayo, jaga kesehatan mata kita dan lihatlah indahnya Indonesia. Sore-sore begini, paling asik mancing di danau, teman. Kita cari umpannya dulu ya. Lang, cangkung pisang, Lang. Mana cangkung kurang? Eits, bukan buah pisang kok yang mau kita jadikan umpan, tapi ulat daun pisangnya. Kecil-kecil ternyata berat juga kamu, Ian. Teman, daun pisang yang ada ulatnya akan terdapat gulungan-gulungan kecil. Si ulat biasanya bersembunyi di dalam gulungan itu. Bagi petani, ulat ini merupakan hama karena akan merusak daun dan mempengaruhi pertumbuhan pohon pisang. Untuk membasminya, ya dengan cara kita ambil gulungan-gulungan daun ini. Kita dapat umpan, Pak Tani juga senang hama pisangnya berkurang. Yan, berat Yan. Turun Yan, turun. Umpan sudah di tangan. Sekarang tinggal ambil pancingannya. Nana yang kada tahilan, nak. Lang. Kunaon? Aduh, ya Lang, geus teu kuat Lang. Aduh, kudu ayeuna Lang, ieu mah Lang. Aduh, geus teu tahan ya Lang. Sok atuh kumaneh enggas gandala, urang yang barudak neangan obat jeung maneh. San punten panneangankeun jahe jeung sigilang.
Nyalang. Gilang. Kamu makan apa sih? Kok bisa diare gitu? Pasti nggak pernah cuci tangan ya sebelum makan. Teman, ini dia bunga yang kaya manfaat, teratai. Si cantik ini dapat tumbuh subur di danau, rawa, atau empang seperti di desaku. Bunga teratai tumbuh dengan daun dan bunga berada di permukaan air. Sementara akarnya berada di dasar lumpur. Yan, mana nu nyokot orang nu nyekal mananya? Nyalang. Sok. Ya karena gue sana. Lang, lang, kenapa lang? Tapi daet sana. Daet. Sok atuh kurang bantuan, tapi kada sih kayak di depan. Ternyata empangnya dangkal. Untuk mengambilnya, kita harus berhati-hati. Karena daun teratai ini tajam di setiap ujungnya. Yan, Berat juga ya. Akarnya mencengkram kuat sekali. pakai bedoganya. Menang. Teman, kata kakek, semua bagian teratai berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mulai dari daun, bunga, bahkan bijinya. Nah, untuk mengobati diarenya Gilang, kita membutuhkan akarnya. Supaya obat diarenya jitu, aku butuh jahe untuk dicampur dengan akar teratainya, teman. Oh, ketan amis. Sembarudak ngala. Wah, Sani nemu harta karun, bunga soka hutan. Teman, bunga ini mengandung banyak madu. Cemilan yang pas nih di saat bertualang. Tahu aja kamu, San. San menang kejana. Menang lang ya di dia. Syukurlah, bahan ramuannya dapat semua. Kumaha betulnya nyari kene tuh? Aduh, ya lang nyari kene lang. Ya tuh coba sawang. Kami mau numpang buat ramuan herbal di saung Paman Anwar. Mang, punten. Nuhun naon lang. Iya, rancangan abi nyari ambut. Abi wis nambut tekona yang ngagodok jahe. Oh, mangga kalau saya mau nyerah air cai. Oh, nambut atunya, Mang. Mangga. Iya, lang, jangan. Ya, batu, Pak. Iya, tuh ngomong cuma bantuan. Oh, tuh Mang, nuhunnya. Iya, ngomong. Kebetulan sekali, Paman sudah merebus air. Jadi, tinggal cemplungin saja akar teratainya. Teman, untuk membuat ramuan herbal diare, kita membutuhkan akar teratai dan 1 ruas jahe. Ya, Mang, terus bersih. Batu kok, ngomong coba geprek lah. Kalau jahenya sudah bersih, jangan lupa digeprek dulu, supaya kandungan zat di dalamnya cepat keluar. Ya, amis, oi. Kalian ini bukannya bantu, malah makan madu sokanya. Menta, oi. Ulah, Pan. Maneh makarnya di botong. Menik itu. Gilang. Kalau sakit perut nggak boleh makan sembarangan. Bisa sak, mana sih Gilang nak? Bisa nak gelang gelas nak. Ya, Mang. Teman, saat kita terkena diare, tubuh akan kekurangan cairan yang menyebabkan badan terasa lemas. Gilang. Kandungan di dalam akar teratai inilah yang bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Sementara jahe mengandung minyak atsiri yang bisa menghangatkan perut dan meredakan diare. Ini ya silang. Aku maranakin obat. Ayolah, kita lanjut mancing. Teman, ini adalah cekdam, waduk buatan yang berada di Kecamatan Sukasari, gak jauh dari desaku. Sok keluar kan, kabe. Lang, orangnya tadi lang. Sok. Bim salah Bim. Ayo ikan-ikan, ini makanan lezat buatmu. Teman, ikan lebih menyukai umpan ulat daun pisang daripada cacing loh. Selidik punya selidik, kandungan protein yang tinggi di dalam ulat pisang
akan mengeluarkan aroma yang bisa menarik perhatian ikan-ikan di dalam air. Kita harus perhatikan pengapungnya. Kalau tenggelam, berarti dimakan ikan. Menang Yan, gak gedenya. Wah, kita menang Lan. Wih, teman-teman juga dapat semua. Bisa ngaliwet rame-rame malam ini. Teman, kami hanya memancing seperlunya, sekedar untuk lauk makan saja. Jadi populasi ikan di sini akan selalu terjaga. Salam bocah petualang, salam damai untuk seluruh anak Indonesia.